Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Oversized Love. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! CIC adalah seorang fotografer yang memiliki studio foto di rumahnya. Ia selalu dikelilingi gadis-gadis cantik untuk pemotretan, sehingga membuatnya merasa insecure dengan berat badannya yang berlebih. Meskipun CIC sudah bekerja keras menurunkan berat badannya, tapi semua yang ia lakukan selalu sia-sia. CIC selalu update dalam mengikuti berita selebriti. Ia terobsesi dengan seorang aktor juga model bernama Hwangke. Saat ia membaca majalah interview dari Hwangke, ia melihat komen Hwangke yang mengatakan jika ia hanya menyukai wanita yang memiliki berat badan 45 kg atau kurang dari itu. Lalu Xiaoxi pun langsung menimbang berat badannya. Terlihat angka timbangan menunjukkan berat badan Xiaoxi jauh dari idaman Hwangke. Teman Xiaoxi berkata agar Xiaoxi tidak merasa sedih dengan berat badannya karena Xiaoxi sudah memiliki seorang teman yang berwajah ganteng seperti Han. Han sudah berteman dengan Xiaoxi sejak SMP. Sekarang Han adalah seorang musik produser yang terkenal dan masih tetap menjadi teman baik Xiaoxi. Teman Xiaoxi menyarankan agar Xiaoxi berkencan dengan Han saja. Xiaoxi menjawab jika mereka hanyalah teman biasa. Tetapi di dalam lubuk hatinya, Xiaoxi yakin jika Han tidak akan pernah menyukai cewek seperti dirinya. Han dan Xiaoxi memiliki kebiasaan bertemu di sebuah taman setiap hari Sabtu untuk berolahraga. Saat temannya mengingatkan janji tersebut, Xiaoxi buru-buru pergi menuju taman. Di masa lalu ditunjukkan bagaimana Xiaoxi bertemu dengan Han untuk pertama kalinya, di mana Han dulu berbadan gemuk dan ia selalu dibully oleh teman-temannya, namun ia tidak pernah membela diri. Suatu hari Xiaoxi membela Han dari para pembuli. Mulai hari itulah Han menjadi sangat dekat dengan Xiaoxi. Xiaoxi juga adalah orang pertama yang menghargai keahlian musik Han, serta orang yang menyemangati Han agar mengejar mimpinya. Xiaoxi dan Han bertemu di taman untuk berolahraga, namun baru setengah jam berolahraga Xiaoxi terbaring di rumput. Bagian lain dari kebiasaan mereka adalah menikmati jajanan kaki lima favorit mereka dan menyantap makanan sepuasnya. Pembeli lain begitu syok melihat betapa banyak makanan yang Xiaoxi habiskan sendirian. Meskipun begitu, hal tersebut tidak membuat Han keberatan. Han tidak pernah mempermasalahkan berat badan Xiaoxi. Ia selalu berkata jika Xiaoxi cewek yang cantik. Suatu hari mereka berbelanja baju bersama. Membeli baju baru selalu menjadi hal sulit untuk Xiaoxi karena berat badannya. Ia lalu mencoba gaun berwarna putih dan membuat kancing bajunya hampir terlepas karena ukuran badannya. Dengan perasaan malu, Xiaoxi pun terpaksa harus membeli gaun tersebut karena tidak sengaja sudah merusaknya. Di perjalanan pulang, Han bertanya kepada Xiaoxi apa yang ia inginkan di hari ulang tahunnya. Dengan nada bercanda, Xiaoxi mengucapkan ia ingin pergi berkencan dengan cowok ganteng. Setelah mereka berpisah, Xiaoxi menemukan kelinci yang dibuang di jalan. Ia merasa kasihan lalu membawanya pulang. Namun Xiaoxi tidak melihat kelinci tersebut mengeluarkan kilau dari matanya. Keesokan harinya beberapa orang mengetuk pintu rumah Xiaoxi. Mereka meminta izin menggunakan studio foto karena ada perubahan mendadak. Xiaoxi mempersilahkan mereka masuk setelah mengetahui bahwa model yang akan dipoto adalah artis idolanya, yaitu Hwangke. Pemotretan foto Hwangke di studionya terasa bagai mimpi untuk Xiaoxi. Kemudian Hwangke berkata kepada Xiaoxi jika ia memiliki mata yang indah dan ia bisa menjadi model jika Xiaoxi menurunkan berat badannya. Diam-diam Xiaoxi mendengar asisten Hwangke menyebut bahwa dirinya jelek. Ia meminta Hwangke agar menjauhi Xiaoxi untuk menjaga image-nya. Mulai hari ini Xiaoxi membungkus kakinya dengan plastik, makan makanan sehat, minum suplemen, juga berolahraga lebih giat dari sebelumnya. Namun setelah 2 minggu berlalu, kerja kerasnya hanya bisa menurunkan berat badan 1 kilogram saja. Di malam hari Xiaoxi terjatuh, ia merusak sofa dengan berat badannya dan terkapar di lantai. Ia merasa sudah putus asa. Ia lalu melihat kelinci meloncat-loncat dan seolah mengarahkannya ke sebuah tempat.
Xiaoxi pun mengikutinya dan tiba di sebuah rumah besar tua yang tidak berpenghuni. Saat ia masuk ke dalam rumah, lantai itu menarik tubuh Xiaoxi ke sebuah ruangan yang terbalik. Xiaoxi begitu panik, ia mencoba bergerak tetapi gravitasi tidak ada di ruangan tersebut. Lalu seorang pria meminta Xiaoxi untuk mengucapkan permintaan, namun Xiaoxi malah ketakutan. Ia mencoba untuk kabur, tetapi karena tidak ada gaya gravitasi, hal itu malah membuatnya mengapung di udara. Saat ia mulai tenang, pria itu memberinya ramuan berwarna biru yang ia namai Dream Fixer, di mana ramuan itu akan membuat mimpinya menjadi kenyataan dengan instan. Meskipun awalnya Xiaoxi ragu, ia kemudian meneguk sedikit ramuan tersebut dan segera tidur. Ketika Xiaoxi bangun keesokan harinya, ia hampir tidak mengenali dirinya di depan cermin. Berat badannya turun drastis sehingga membuat tubuhnya langsing. Xiaoxi yang masih belum percaya, lalu menerima telepon dari temannya untuk menyerahkan hasil foto Huang Ke kepada asisten Huang Ke. Dikarenakan tidak ada baju yang pas dengannya, Xiaoxi pun memakai gaun putih yang ia beli karena hampir rusak. Di perjalanan menuju penginapan Huang Ke, orang-orang yang ia kenal sebelumnya tidak mengenali Xiaoxi, serta di sepanjang jalan orang-orang memandangi Xiaoxi karena kecantikannya. Sama seperti yang lain, Huang Ke juga terpesona oleh Xiaoxi. Huang Ke berkata ia pernah melihat Xiaoxi sebelumnya, tapi tidak tahu di mana. Tiba-tiba dada Xiaoxi mulai membesar diikuti dengan punggungnya. Menyadari ia akan kembali ke tubuhnya yang dulu, Xiaoxi segera pergi tanpa berucap apapun. Di malam hari ia kembali meneguk ramuan tersebut dan di pagi hari Xiaoxi kembali langsing. Han datang ke rumah Xiaoxi, ia merasa khawatir karena Xiaoxi tidak mengangkat teleponnya seharian. Han masuk ke dalam rumah, ia melihat Xiaoxi memakai scrub di kepalanya. Ia berpura-pura menjadi teman Xiaoxi. Xiaoxi ingin menghindari pertanyaan dari Han. Meskipun begitu, Han tetap mengenali Xiaoxi. Han tidak merasa Xiaoxi lebih cantik dan berubah meski berat badannya turun signifikan. Xiaoxi menceritakan tentang ramuan dan efek yang dihasilkan kepada berat badannya, namun Han tidak mempercayainya begitu saja. Beberapa saat kemudian Xiaoxi kembali gemuk. Ia mengetahui efek dari ramuan tersebut hanya bertahan 10 jam saja. Han tidak menyukai perubahan berat badan Xiaoxi dengan cara tidak natural. Ia juga merasa cemburu dengan Huang Ke karena Xiaoxi meneguk ramuan tersebut untuk menarik perhatian Huang Ke. Asisten Han yang berkecimpung di industri fashion designer ingin memakeover Xiaoxi. Setelah seminggu mencoba dengan berbagai macam gaya rambut serta make up, akhirnya Xiaoxi diubah menjadi wanita yang cantik dan mulai diprioritaskan orang sekitar. Han menggunakan jasa Huang Ke sebagai model untuk video musik selanjutnya. Di studio, Huang Ke berkata ia tidak memiliki chemistry dengan model wanita tersebut dan menginginkan seseorang yang lebih cantik. Merasa tersinggung, model wanita itu begitu marah, ia memutuskan berhenti dan pergi dari sana. Tidak berselang lama Xiaoxi datang, ia terlihat begitu mempesona. Huang Ke berkata agar mereka menggunakan Xiaoxi sebagai model karena Xiaoxi memiliki wajah serta tubuh yang indah. Namun Han tidak setuju, tapi saat Pak Direktur menyetujuinya, Han tidak memiliki pilihan lain. Dalam beberapa minggu, para tim akan bertemu setiap hari untuk syuting. Adegan mesra Xiaoxi dan Huang Ke membuat Han merasa cemburu. Ia menuangkan rasa frustasinya dengan menunjuk kesalahan akting Huang Ke yang tidak berarti, serta ia sengaja membuat Huang Ke mengulang adegan berkali-kali dan perang dingin pun terjadi di antara mereka. Suatu hari Pak Direktur ingin menambahkan adegan ciuman di dalam naskah. Tentunya Han menolak hal tersebut, sehingga ia menyiasati dengan menutup wajah mereka dengan payung agar terlihat seolah-olah mereka sedang berciuman. Keesokan harinya Huang Ke mengundang Xiaoxi pergi berkencan. Mereka menonton bioskop dan menyadari Han duduk di belakang mereka. Saat ditanya apa yang ia lakukan di sini, Han menjawab pertemuan tersebut hanya kebetulan saja, tetapi kemanapun Xiaoxi dan Huang Ke pergi, Han akan mengikuti di belakang mereka. Hingga saat mereka membuking ruangan private di restoran, Han tidak ragu berdiri di depan pintu dan terus mengawasi mereka. Hari mulai gelap, Xiaoxi ingin agar cepat pulang, tetapi Huang Ke memaksa Xiaoxi berpesta bersama teman-temannya. Beberapa menit sebelum bertemu dengan teman-teman Huang Ke, tangan Xiaoxi mulai menggelembung. Ia berlari ke kamar mandi dan bersembunyi di dalam toilet sambil menangis. Sementara di luar, Huang Ke beserta teman-temannya menunggu kedatangan Xiaoxi dan membuat Xiaoxi tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Saat Huang Ke hampir menemukan Xiaoxi,
akan datang menyelamatkan Xiaoxi dengan memakai kostum maskot. Han memakaikan kostum tersebut kepada Xiaoxi. Han pun segera membawanya keluar tanpa diketahui oleh Huang Ke. Huang Ke melihat Han mengobrol dengan cewek-cewek gendut. Huang Ke lalu berkata kepada Han, jika Han bisa mendapatkan cewek yang lebih baik ketimbang para cewek gendut. Xiaoxi yang mendengar hal itu merasa patah hati. Ia tahu bahwa Huang Ke menyukainya hanya karena kecantikan luarnya, bukan dari hatinya. Han mengantar Xiaoxi pulang. Ia berkata Xiaoxi sekarang bukanlah Xiaoxi yang dulu. Han juga mengatakan Xiaoxi akan mendapatkan banyak pria, meskipun Xiaoxi tetap menjadi Xiaoxi yang apa adanya. Xiaoxi tahu Han sedang berbohong, karena hingga saat ini Han hanya menganggapnya sebagai teman saja. Di masa lalu terungkap jika Xiaoxi menyukai Han dari dulu, tetapi suatu hari ia mendengar teman Han membuli dirinya, dan Han menjawab ia tidak suka dengan penampilan Xiaoxi seperti itu. Mendengar kata-kata yang diucapkan Han, Xiaoxi pun mengubur dalam-dalam rasa cintanya kepada Han. Han beserta temannya sedang mengobrol. Teman Han bertanya apakah Han menyesal mengajak Xiaoxi pergi bersamanya. Han lalu mengingat saat di sekolah, ia mendengar Xiaoxi berkata kepada temannya bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun kepada Han. Karena miskomunikasi, akhirnya mereka tidak pernah menunjukkan perasaan mereka masing-masing, meskipun sebenarnya mereka saling jatuh cinta. Di malam hari, Han bersama para tim bertemu di restoran untuk merayakan hari terakhir syuting. Han dan Huang Ke bertemu di toilet. Mereka saling berpandangan serius dan berubah menjadi adu fisik. Para tim pun segera memisahkan perkelahian mereka. Di perjalanan pulang, Han dan Xiaoxi berjalan bersama. Ia bertanya bagaimana reaksi Huang Ke jika ia melihat Xiaoxi kembali gemuk. Xiaoxi malah menjawab jika Han tidak memperlakukannya dengan baik saat SMP dulu. Tiba-tiba mata Han berkilau seperti kelinci yang Xiaoxi temukan di jalan, namun Xiaoxi tidak menyadarinya. Xiaoxi dan Huang Ke menikmati makan malam romantis. Xiaoxi bertanya apakah Huang Ke akan tetap menyukainya jika ia bertambah berat badan. Namun Huang Ke malah menjawab mereka harus membicarakan hal positif seperti karir akting Xiaoxi selanjutnya. Hal itu memperjelas bahwa Huang Ke bisa meninggalkan Xiaoxi kapan saja. Selesai makan malam, Xiaoxi pergi kembali ke rumah tua. Xiaoxi meminta pria tersebut memberinya ramuan permanen. Pria itu akan memberinya ramuan yang Xiaoxi inginkan, tapi ia mengingatkan Xiaoxi hal itu akan memberi efek samping yang mungkin Xiaoxi tidak sukai. Terbutakan dengan keinginan menjadi pacar Huang Ke, Xiaoxi pun meneguk ramuan tersebut. Di saat yang bersamaan, Han mulai kehilangan memori tentang Xiaoxi. Han hanya mengenal Xiaoxi sebagai seseorang yang pernah dikenalnya waktu dulu. Hari ini adalah hari peluncuran musik video. Xiaoxi berjalan ke sebuah aula untuk press conference, tapi ia merasa para tim berubah sikap kepadanya. Ia mencoba berbicara kepada Huang Ke, tetapi Huang Ke mengacuhkannya. Saat mereka sudah dikerubuti wartawan, ia menemukan jika gosip di internet mengatakan bahwa Xiaoxi melakukan liposuction. Untuk menjaga image-nya, Huang Ke mengumumkan jika ia sudah memiliki hubungan dengan orang lain bukan Xiaoxi. Di dalam keramaian, para fans mengguyur Xiaoxi dengan minuman karena telah berbohong mengenai kecantikannya. Han menyelamatkan Xiaoxi dari media dan membawanya ke atas. Xiaoxi segera menyadari bahwa Han hanya mengenali Xiaoxi yang gemuk, sementara Han berpikir ia tidak pernah mengenal Xiaoxi yang sekarang. Xiaoxi mencoba menunjukkan foto mereka bersama, namun wajahnya tidak nampak. Xiaoxi menangis histeris, tetapi Han menganggap Xiaoxi sedang dalam keadaan syok karena kejadian saat dikerubuti wartawan. 1 minggu kemudian, Huang Ke datang ke rumah Xiaoxi. Xiaoxi mengizinkan Huang Ke masuk. Xiaoxi berharap permintaan maaf dari Huang Ke. Namun Huang Ke malah menyuruh Xiaoxi agar meyakinkan Han untuk menjual lagunya. Akhirnya Xiaoxi menyadari Huang Ke hanya memanfaatkan dirinya saja. Xiaoxi pun menyuruh Huang Ke untuk pergi. Kemudian dengan tergesa-gesa Xiaoxi pergi ke kantor dan menemukan foto dirinya bersama Han saat di sekolah. Xiaoxi merasakan bahwa sebenarnya ia tidak pernah berhenti mencintai Han dan hanya bisa menyembunyikan perasaannya hingga saat ini. Setelah itu ia kembali mendatangi rumah tua. Kali ini ia meminta pria yang sama agar mengembalikan dirinya ke keadaan dulu. Pria itu memberinya kesempatan terakhir dan mengizinkan Xiaoxi kembali ke bentuk asalnya.
Xiaoxi pun kembali berbadan gemuk. Ia segera berlari ke taman untuk bertemu dengan Han. Saat Han memanggil namanya, tangisan Xiaoxi pun pecah. Ia merasa lega karena Han bisa mengenali dirinya lagi. 1 tahun kemudian, Xiaoxi serta Han sedang menikmati jajanan kaki lima favorit mereka. Tapi sekarang Xiaoxi menjadi langsing, sementara Han bertambah berat badan dengan signifikan. Meskipun begitu, Xiaoxi tidak ragu mengatakan bahwa ia mencintai Han apapun keadaannya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.